Oke, selamat datang semua. Mungkin akhir-akhir ini kalian sedang menyimak ataupun sudah membaca berita viral akhir-akhir ini, yaitu scan retina mata itu dapat Rp800.000. Puluhan warga mengantri untuk menunggu giliran di depan ruko yang dijadikan kantor sebuah aplikasi di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu. Para warga mengantri untuk mendapatkan giliran mendaftarkan diri di aplikasi bernama World. Yang udah tahu sih sekitar 2,5 dan 300 gitu. Tapi dari info-info sih ada 800, tapi rata-rata sih 2,5 300. Kedengarannya menarik ya, tapi ini lumayan kontroversial akhir-akhir ini. Dan nama aplikasinya atau nama layanannya yaitu bernama World App. Bagian proyek kripto global yang tiba-tiba muncul di Indonesia yang sekarang banyak disorot oleh media ataupun netizen-netizen di Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas apa itu World App, gimana cara kerjanya, dan kenapa banyak orang yang tergiur, dan yang paling penting, seberapa amankah aplikasi ini atau layanan ini untuk kita semua. Jadi langsung aja teman-teman, ikuti video ini karena ini lumayan menarik ya bagi aku. Nah, kita masuk ke segmen yang pertama, apa itu World App dan World Coin. Mungkin beberapa dari kalian itu udah tahu apa itu World Coin dan World App, tapi di sini aku jelasin lagi. World App adalah aplikasi dari project Worldcoin, bikinan Sam Altman, CEO dari OpenAI, yang juga bikin ChatGPT. Katanya visi dari mereka ini kenapa bikin scan retina mata ini segala macam, itu mau bikin identitas digital global yang bernama World ID. Nah, yang katanya bakal jadi paspor digital masa depan. Pemirsa, World ID adalah proyek digital yang mengklaim bisa membedakan manusia dengan AI lewat scan retina mata manusia. Mereka yang sudah mendaftar World ID dengan scan retina mata akan mendapatkan imbalan World Coin senilai 200 hingga 800 ribu rupiah yang masuk ke dompet digital. Nah, bagaimana membuat password World ID ini? Itu sebenarnya cukup simple ya. Jadi katanya kalian tuh cuma mendaftar terus nunjukin KTP di kantornya di Senayan, aku lupa nih kantornya di mana ya, sorry. Dan kemudian kalian cukup scan retina mata lewat alat bernama Orb. Setelah proses itu kalian dapat imbalan berupa token kripto yang bernama WLD, World Coin. Nah, banyak di pemberitaan ini yang bilang kalau scan retina mata ini mendapat Rp800.000. Akan tetapi sebenarnya bukan uang tunai yang kalian dapat. Yang kalian dapat itu kalau scan retina itu dapat 200 WLD. Info yang terakhir aku dapat di liputan 6 ya, itu beda-beda katanya yang dapat ini. Ada yang dapat 200, mungkin 100. Tapi info yang valid itu ada yang dapat 200 WLD. Saat aku lihat nilai tukar WLD ke rupiah ini yaitu Rp15.000. Saat aku coba cek itu 200 WLD itu sekitar 3 juta rupiah teman-teman. Jadi lumayan menarik. Apakah aku ikut aja ya scan retina mata ini ya? 3 juta cuy, cuma-cuma. Masuk ke segmen selanjutnya. Kenapa jadi kontroversi? Padahal lumayan ada stimulus ekonomi karena dapat uang hanya dengan scan retina mata. Masalah utamanya itu ada di data biometrik. Retina mata itu data yang sensitif ya. Nggak kayak password sosial media kalian yang bisa kalian gonta-ganti seenaknya. Ini retina mata ini nggak bisa kalian ganti. Jadi ini identitas kalian gitu. Sama kayak sidik jari juga, itu identitas yang nggak bisa kita ganti karena ini gen ya dibilang ya. Nah, banyak yang antri cuma karena iming-iming uang tanpa paham dan ngerti resiko di baliknya. Bahkan pemerintah lewat Komindigi sudah memberhentikan operasional World App karena dikhawatirkan ngumpulin data warga tanpa izin yang jelas. World App ini digandeng oleh perusahaan PT Terang Bulan Abadi, jadi kantornya harusnya sudah izin, harusnya ya. Tapi setelah aku cek lagi, gitu, info dari media NNC, netralnews.com, dalam operasionalnya di Indonesia, perusahaan tersebut menggandeng PT Terang Bulan Abadi yang ternyata belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan tidak memiliki TDPSE.
sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan WorldCoin, jadi ini beda ya kayaknya. Layanan WorldCoin itu tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara. Inilah yang patut diduga bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat dan kepatuhan sesuai yang diatur dalam regulasi. Jadi World App ini nyatanya belum ada belum terdaftar PSE gitu, penyelenggara sistem elektronik. Nah, lokasi operasional WorldCoin ini di Bundaran Senayan ya, juga langsung ditutup setelah ramai diberitakan. Gerak cepat nih Komindigi kayaknya. Walaupun pihak WorldCoin itu ngaku data sudah di-hash. Apa sih itu hash? Jadi yang belum tahu hash itu kayak data sidik jari digital dari sebuah data. Kalian masukin data apapun kayak teks, angka, file, atau semacamnya. Terus keluar kode unik. Di dunia kripto, hash ini dipakai buat mengamankan data dan ngebuktiin data nggak akan bisa diubah. Tetap aja masyarakat butuh edukasi ya sebelum melakukan hal yang mungkin mereka nggak pahami. Yang di scan itu retina, iris, sidik retina. Nah, kalau dipegang oleh pihak yang tidak mengerti bagaimana cara mengamankannya, itu berbahaya. Saat riset tentang video ini, aku dapat info yang lumayan menarik juga. Ada salah satu warga itu bernama Lia, umur 21 tahun, yang ditemui di lokasi mungkin oleh reporter Liputan 6 ini, karena aku ngutipnya dari Liputan 6 ya. Jadi dia membenarkan bahwa kedatangannya merupakan kedatangan yang kedua kali. Yang artinya yang pertama dia sudah ikutan mendaftar dan scan retina dan mendapat 200 WLD. Nah, kata dia proses pendaftaran itu gampang ya, hanya dengan mendatangi kantornya di lokasi, kemudian diminta menunjukkan KTP ketika masuk ke lokasi. Namun, dia mengaku lupa penjelasan perihal apa tujuan harus melakukan pemindaian mata. Setelah pemindaian, ia akan diarahkan menerima sejumlah koin yang dapat dicairkan menjadi rupiah. Itu dia menerimanya sebesar 200 WLD, seperti yang aku bilang tadi. Nah, Lia menjelaskan jumlah WorldCoin yang diterima itu akan berbeda-beda ketika pertama kali melakukan scan. Nah, dirinya mendapat 200 WorldCoin. Sementara di akun milik anggota keluarga lainnya, jadi dia kedatangannya kedua kali itu mengajak anggota keluarganya ya. Di anggota keluarganya itu, dia menerima nominal yang berbeda. Jadi lumayan menggiurkan sebenarnya. Kalian ajak mungkin keluarga kalian, mungkin udah ada dapat 4 orang, 200 berarti. Banyak ya. Imbalannya itu, aku jelasin sekali lagi ya, itu imbalannya itu menyesatkan. Bukan menyesatkan gimana, tapi orang-orang nggak paham gitu. Mungkin klaimnya dapat 800.000, akan tetapi itu kan imbalannya bukan berupa rupiah ya, tapi koin kripto. Nilainya fluktuatif, tergantung harga pasarnya. Bisa naik, bisa turun. Dan kalian butuh dompet kripto buat narik, dan kemungkinan ada fee-nya. Tapi kalau pakai World App mungkin fee-nya lebih sedikit kali. Nah, ini bukan soal pro atau kontra ya. Sam kemarin juga CEO-nya bilang kalau mungkin banyak yang kontra karena belum paham dengan teknologinya. Apalagi orang Indonesia yang malas baca gitu. Mungkin nggak terlalu paham juga sama teknologinya gitu. Karena kesadaran digital di masyarakat ini masih sangat kurang ya. Banyak yang belum mengerti pentingnya data pribadi, apalagi data biometrik. Bayangin aja tuh, kalian kadang ngeluh nomor HP kalian tiba-tiba di SMS oleh orang lain, atau nomor HP kalian dipakai jaminan pinjol padahal bukan kalian yang ngutang. Itu sangat mengganggu, apalagi ini. Itu kan nomor HP bisa diganti, apalagi ini nih, kemungkinannya bisa disalahgunakan di kemudian hari gitu. Tetap aja harus berhati-hati. Kita mungkin belum merasakan ya, apalagi teknologi password digital ini masih teknologi yang terbilang baru. Kita belum paham pasti juga kegunaannya, apalagi ini merupakan proyek asing dan transparansinya itu masih dipertanyakan. Jadi wajar kekhawatiran itu muncul. Dan di Indonesia udah banyak yang pakai face recognition, lalu ada beberapa instansi pemerintah, lalu kita bisa pakai, lalu itu bocor gitu. Nah,
Tetapi kalau memang orang pengelola ID bisa membuktikan mereka mengelola dengan baik dan mengamankan dengan baik dan tidak menyimpannya, bahkan itu disimpan di perangkat dari pengguna ID ini, saya nggak melihat ada bahayanya gitu loh. Kilas baliknya begini, kita sekarang pakai Google Maps. Apakah data Google Maps itu tidak berbahaya? Itu dipegang oleh perusahaan luar loh. Bagaimana kalau data itu bocor? Data Anda kemana aja setiap hari? Selain itu, data yang dipegang oleh Meta sebanyak itu di Facebook, Instagram, WhatsApp. Apakah itu tidak bahaya? Apakah kita tidak khawatir? Kita harus sangat khawatir gitu loh. Nah, yang ID ini salah satunya kita perlu khawatir, tapi jangan berlebihan gitu loh. Jadi kesimpulannya gimana? Ini aman atau enggak? Mungkin ke depannya WhatsApp itu bisa jadi inovasi, tapi yang jelas kita harus melek digital juga. Kita harus cari tahu kegunaannya untuk apa kita memakai teknologi ini. Gitu. Jadi jangan gampang tertarik iming-iming instan ya, kayak dapat duit atau sebagainya. Kalau kalian udah daftar, waktunya edukasi diri atau pantau terus pergerakan proyek ini. Nah, kalau belum, pikirlah 2 kali. Karena ini dunia digital ya, data itu lebih mahal daripada uang. Jadi harus dipertanyakan juga, kenapa sih mereka rela bakar duit untuk dapat gambar retina mata kita, walaupun bisa dibilang yang diupload itu hash ya. Kita tunggu aja informasi resmi dari pemerintah atau media lainnya. Ntar kalau ada update, nanti video ini juga update juga gitu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman ikut WhatsApp ataupun scan retina, mungkin bisa tulis di kolom komentar pengalamannya, kita saling sharing aja di sini karena aku penasaran juga sih gitu. Mungkin ada beberapa hal yang aku sampaikan keliru karena mungkin risetku kurang. Kalian yang tahu bisa kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian untuk ya kita sama-sama edukasi tentang keamanan data digital kita. Oke, thank you semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Dadah.